Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di acara Bincang-Bincang Ramadan. Dan Alhamdulillah, semoga puasa kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran sekaligus kesehatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini di samping saya sudah ada narasumber. Beliau adalah Bapak Kiai Sunhana, Magister Agama. Apa kabar, Yai? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kita masuk acara bincang-bincang hari ini di materi puasa dan hawa nafsu, terlebih dahulu kami bacakan kurikulum vitae secara singkat. Beliau adalah Bapak Kiai Sunhana, Magister Agama, kelahiran Selopuro, Blitar. Pendidikan beliau dari MI dan MTS-nya dari Selopuro, Blitar. Kemudian aliyahnya dari Den Anyar, Jombang, IAIN Surabaya, dan S2-nya dari Universitas Lamongan. Jabatan beliau saat ini adalah Ketua Penyuluh Pokjaluh Blitar, Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dan Alhamdulillah hari ini langsung kami berikan kepada beliau beberapa hal yang penting untuk disampaikan berkaitan dengan puasa dan hawa nafsu. Mari Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa, pada hari ini kita akan membahas masalah puasa dan syahwat. Kita membahas dalam kitab Maqasidus Shaum yang dikarang oleh Al-Aziz bin Abdus Salam. Salah satu dari fadilah puasa adalah bisa mencegah hawa nafsu, bisa mendidik hawa nafsu atau syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu adalah keinginan untuk melanggar perintah Tuhan, keinginan untuk berbuat yang jelek, ini namanya syahwat. Maka dengan puasa dijelaskan di sini dalam kitab Maqasidus Shaum, amma kasrus syahwat wa amma kasrus syahwat, anapun fadilah puasa yaitu mecah syahwat, keinginan, fainal ju'a, mongko sak temene luwe wadoma ulan ngelak iku yukasironi mecah apa karone luwe lan ngelak syahwatan ma'asi maring kepinginan nglakoni maksiat. Jadi karena lapar dan dahaga inilah yang bisa mencegah perbuatan-perbuatan keinginan untuk melakukan maksiat karena kita lapar. Juga diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, annahu satu hadis Nabi qala dawu sapa Nabi, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a, man utai sapane wong iku istata'a, mampu sapa man mingkum saking sira kabeh pemuda, alba'ata ing nikah dan biayanya. Jadi alba'ah itu secara psikologi sudah mampu, secara ekonomi sudah mampu, maka oleh Nabi diperintahkan falyatazawwaj, maka nikahlah. Wa ahsanu lan nikah lil farji maring farji. Jadi dengan menikah, tujuan menikah utama adalah menghindari dari zina. Itu tujuan utama. Waman utai sapane wong iku lam yastati orang mampu sapa man, fa'alahi mongko iku ngatakan bisaumi utawi kelawan puasa. Jadi yang belum mampu untuk menikah maka dengan puasa. Fa'inahu mongko sensom lahu kedue man wijaun iku tameng. Jadi dengan puasa ini bisa menghalangi, mencegah hawa nafsu kita, keinginan untuk berbuat zina atau hawa nafsu yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian juga dalam sebuah keterangan, sebuah hadis, waqaja fil hadis, waqaja alan temen teko fil hadis, apa inna syaitona ta'amni syaiton, maksudnya di sini kaiti syaiton, tipu daya syaitan, iku yajri lumaku apa syaiton,
man ibni Adam, saking anak Adam, maksudnya tipu daya syaitan masuk dalam pikiran kita. K, seperti majrod dami, seperti aliran darah. Bukan setannya masuk ke dalam diri kita, tapi tipu dayanya sudah masuk dalam diri kita sampai tidak terasa. Fadoyiku, maka sempitlah tipu daya setan itu masa leko ing dalane. Nah, lapor niku tipu daya dijuwi dengan lapar itu. Maka para pemirsa, yang paling penting adalah untuk mendidik syahwat kita, nafsu kita, maka kita harus lapar dahaga. Bagaimana caranya? Ya dengan puasa itu. Kalau Nabi juga mendidik kita, maka makanlah kita ketika kita lapar dan sudahi makan ketika kita sebelum kenyang. Maka nafsu kita nanti akan stabil. Kemudian juga bisa kita menambahnya dengan banyak baca Al-Quran. Dengan banyak Al-Quran insya Allah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nafsu kita diarahkan ke hal yang baik. Kemudian doa kepada Allah, semoga kita terhindar dari perbuatan jelek, istighfar yang banyak, zikir. Kemudian yang terpenting itu adalah selalu melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Inilah cara mencegah kita agar terhindar dari hawa nafsu, yaitu dengan lapar, salah satu yang syariatnya yaitu dengan puasa itu. Artinya puasa sangat penting sekali ya. Iya, sangat untuk penting pertumbuhan untuk spiritual kita. Iya, untuk kepentingan spiritual kita ya. Tapi ya tujuannya itu lapar dan dahaganya. Nanti setelah kita buka ya jangan balas dendam, atau nanti setelah kita nggak puasa makan yang banyak ya, tetap makan kita ukur lah menurut kesehatan, menurut aturan Nabi Muhammad SAW itu. Ya, oke pemirsa. Paling tidak kita sudah gambaran tahu bagaimana peran puasa itu sangat penting sekali terhadap pertumbuhan psikis sekaligus spiritual kita. Tetapi ada banyak sebenarnya masyarakat kita yang belum paham sebenarnya apa sih yang harus dijalankan ketika puasa itu. Apakah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga atau ada hal-hal lain, Pak Yai, yang bisa membuat orang itu ada perubahan setelah puasa begitu? Secara dasar itu, maka secara dasar orang itu kan makan, minum, dan di situ ada hubungan suami istri ya. Iya. Maka yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Ini yang kadang tidak masuk dalam hati kita. Maka orang awam pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak suami istri sah. Padahal ada lagi nanti nggak ada pahalanya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Harus kita kiaskan bahwa yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Ini tujuannya itu. Betul. Pikiran kita harus mulai awal, wah ini yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Artinya peran niat juga sangat kuat ya. Iya, ini harus kita persiapkan sebelum puasa itu, niat kita itu harus kita persiapkan betul. Iya. Ini mohon maaf Pak Yai, ada satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri waktu siang di bulan Ramadan? Ya, ini yang sering jadi sebuah pertanyaan, bahwa bagaimana hubungan suami istri kan halal kan? Iya. Itu kan tidak boleh. Maka sesungguhnya syariat awal itu seluruh bulan puasa, baik siang dan malam, itu tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Tapi ternyata para sahabat tidak kuat, banyak yang mencuri-curi melakukan hubungan. Maka kemudian diberi keringanan oleh Nabi, pada malam hari boleh. Maka kalau siang itu sangat kafarohnya ini yang berat. Maka bagaimana agar terhindar dari kafaroh? Maka yang terhindar dari kafaroh itu adalah dilakukan pada malam hari. Masalahnya kadang itu kan males mandinya. Iya. Maka sesungguhnya hubungannya itulah yang membatalkan puasa. Kalau dilakukan pada malam hari itu tidak masalah. Masalah jinabat atau hadas besar itu tidak membatalkan puasa. Andaikan, mohon maaf ya, setelah hubungan suami istri pada malam hari, kemudian tidak mandi sampai maghrib, itu puasanya tidak batal. Cuma masalahnya, mandi itu bukan karena puasanya, tapi karena ingin sholat subuh. Iya. Itunya, bukan membatalkan puasa. Ini yang dipahami kadang, waduh, harus mandi nih sebelum subuh. Padahal hadas besar tidak membatalkan puasa itu kalau malam hari. Kadang terus juga yang boleh lagi ya,
yang boleh lagi itu dalam Kifatul Ayat halaman 211 insya Allah juz awal itu menjelaskan gini bahwa apa orang yang bepergian itu musafir itu kan boleh makan, maka ketika menghubungkan suami istri juga tidak mendapat kafarah juga, cuma nanti harus membayar apa qadha ya itu, tapi tidak kafarah yang bepergian. Kemudian orang yang lupa lupa juga tidak membayar kafarah, juga tidak ya utang ya, seperti kan kalau lupa loh ya, tapi kok yo jarang gitu ya lupa. Ini yang tidak membayar, tapi bagi yang malamnya niat kemudian siang dengan sengaja hubungan suami istri maka harus membayar kafarat. Kafaratnya ini urut. Yang pertama itu harus memerdekakan budak. Nggak ada kan di sini puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh puasa seminggu selesai besok diteruskan lagi, batal, harus mulai ulang lagi. Dan ini urutan loh ya, kalau itu sudah nggak puasa maka memberi makan kepada fakir miskin 60 orang ya, satu mut itu sekitar 6 sampai 7 on ya, sekitar 6 sampai 7 on lah, kita bulatkan enaknya 7 on ya, sedikit aja kan itu. Dan itu menurut Imam Ghazali dalam Fathul Ahyar khusus bagi laki-lakinya, kalau perempuannya tidak usah membayar kafarat atau melakukan kafarat gitu. Jadi ada rangkaiannya, jadi tidak serta-merta kemudian berhubungan ya, terus kemudian tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada aturan mainnya, padahal ya, semuanya yang sahabat yang berat kan ya, itu kalau makan dan minum ya cuma ganti aja, paman kita makan minum nggak ada kafarahnya. Tapi kalau itu sama Allah memang diancam itu ya dengan kafarah yang sangat berat. Dan nanti bagi orang yang tidak mampu itu tetap menjadi tanggungannya. Cuma gini masalahnya ya, kalau umpamanya puasa sudah nggak kuat ya, tua atau karena nanti membayar tiap, terus nanti kuat maka tidak kembali kepada yang awal, tetap ya sudah selesai ketika ya waktu itulah kemampuannya ya. Jadi pemirsa, kita tahu bersama bahwa untuk bisa menjadikan puasa yang betul-betul berkualitas itu harus dengan ijtihad yang sangat kuat, jadi harus dengan kemauan yang sangat kuat sehingga kita bisa menjadikan hawa nafsu itu sesuatu yang bisa kita redam. Karena banyak sekali sebenarnya orang yang berpuasa tapi justru malah tidak ada perubahan ya Yai. Iya, makanya tujuan puasa itu kan mendidik hawa nafsu kita, manut Gusti Allah. Makan waktu maghrib itu kan perintah Tuhan. Iya. Walaupun makan tidak enak waktu sahur, kita kan diperintah, kita seharusnya kan disunahkan. Iya. Itu kan manut perintah Tuhan. Nggak makan kita juga ya nggak makan walaupun lapar dan dahaga. Jadi tujuan puasa itu ya nafsu kita itu biar apa ya, manut. Kalau apapun yang diperintah Tuhan tanpa alasan, tanpa macam-macam lah bantah ya mau jauh, pokoknya kita ikut apapun yang diperintahkan Tuhan. Itu puasa tujuannya itu. Terus yang apa, yang halal aja nggak boleh kan, makan minum halal, suami istri halal, apalagi yang haram ini harus ditanamkan. Kadang ya orang begitu aja ya, yang penting ini aja sudah sah tapi tidak meningkat. Perbuatan maksiat harus kita hindarkan, minimal kita kurangi lah. Kita kurangi, maunya 10 kali ya kita 3 kali malah apa ya. Ya alhamdulillah, terima kasih Yai, penjelasan singkat tetapi saya yakin bisa membawa manfaat yang sangat luar biasa. Bagaimana kita menjalankan puasa ini betul-betul dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hawa nafsu yang membuat kita menjadi jauh dari Allah. Tetapi pada prinsipnya semuanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi apa ketika kita sudah melakukan yang terbaik dari apa yang sudah kita niatkan. Bagi ada yang pemirsa yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar bawah. Jadi Anda bisa tanya secara langsung, semampu kami untuk bisa kita jawab begitu. Sementara begitu Yai. Ya, terima kasih. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.